Ibu, Bapak, saudara-saudariku, rekan-rekan muda dan anak-anakku yang terkasih, Shalom. Salam damai sejahtera bagi para saudara. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik. Hari ini, hari Selasa, tanggal 21 April tahun 2026, hari Selasa, masa Paskah yang ketiga. Tema renungan hari ini mencari Tuhan untuk menyerahkan hidup dalam tangannya. Nah, para saudaraku yang terkasih, kalau kita mengingat sejarah bangsa Indonesia, kita hari ini memperingati R.A. Kartini, seorang tokoh wanita yang memperjuangkan kesetaraan perempuan Indonesia melalui pendidikan perempuan. Perempuan berhak mendapatkan pendidikan yang sama seperti laki-laki. Nah, Pak Saudara, memperjuangkan yang benar tidak selalu mulus dan mudah. Kisah Stefanus dalam bacaan pertama mengajari kita beriman yang benar, walaupun harus menghadapi pengadilan yang tidak adil. Ia diadili, difitnah, dilempari batu sampai mati, hanya karena ia berani menyuarakan kebenaran iman. Tapi di tengah derita itu kita melihat sesuatu yang luar biasa. Stefanus tidak menjerit dalam kebencian, tidak marah-marah kepada Tuhan. Justru ia menyerahkan rohnya dan mengampuni mereka yang membunuhnya. Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Kalimat ini menusuk hati. Karena apa? Sejujurnya tidak mudah mengampuni orang yang menyakiti kita, apalagi yang merampas hidup kita. Tetapi disitulah letak roti hidup yang Yesus bicarakan dalam Injil hari ini. Roti hidup bukan hanya soal makanan dari surga yang membuat kita kenyang rohani, melainkan menyatukan kita dengan Kristus. Stefanus mampu memaafkan, menyerahkan nyawanya, dan tetap percaya bukan karena dia kuat sendiri, tetapi karena ia telah kenyang oleh roti hidup itu sendiri, yaitu Yesus. Yesus berkata, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi." Para saudaraku yang terkasih, lapar yang dimaksud di sini bukan hanya soal perut kosong. Kita semua tahu ada jenis lapar lain yang lebih dalam. Lapar akan pengakuan, lapar akan kasih, lapar akan kedamaian, keadilan, lapar akan makna hidup. Dan seringkali dunia ini tidak memberi kita mana yang cukup. Kita dituntut tampil sempurna, kuat dan berhasil. Tapi di dalam hati kita terasa letih dan haus akan penghiburan yang sejati. Maka Yesus menawarkan dirinya menjadi jawaban atas semua kelaparan itu. Tapi bukan dengan cara ajaib yang langsung menyelesaikan masalah kita. Roti hidup itu tidak menghindarkan kita dari penderitaan, seperti yang terjadi pada diri Stefanus, tetapi menguatkan kita untuk tetap hidup dalam kasih, dalam pengampunan, dalam pengharapan di tengah badai sekalipun. Mungkin di antara kita ada yang sedang mengalami lemparan batu dalam bentuk yang lain, fitnah,
penolakan, ketidakadilan di tempat kerja, luka dalam keluarga, kecewa terhadap hidup, bahkan terhadap gereja sekalipun. Lalu kita bertanya, Tuhan, Engkau di mana? Injil hari ini menjawab, Akulah roti hidup. Artinya apa? Yesus hadir di tengah luka kita, bukan untuk menyihir semuanya beres, tetapi untuk menjadi kekuatan bagi kita agar tidak patah, tidak pahit, tidak kehilangan arah hidup. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita belajar dari Stefanus. Bukan soal menjadi pahlawan iman, menjadi martir, tetapi soal bagaimana tetap bisa berdoa, ya Tuhan, terimalah rohku. Ketika hidup kita terasa berat, dan saat kita merasa lemah, jangan langsung menyalahkan Tuhan atau keadaan. Datanglah ke Dia, Sang Roti Hidup, dalam ekaristi, dalam doa, dalam sabdanya, dalam keheningan. Nah, Pak Saudara, kita juga tidak hidup untuk selamanya di dunia ini, tetapi kita bisa memilih bagaimana menjalani hari-hari kita. Apakah dengan ketakutan atau dengan iman? Seperti Stefanus yang meski dilempari batu, wajahnya tetap menatap ke langit. Mari para saudara, kita mohon kepada Sang Roti Hidup agar kita diberi kekuatan untuk menghadapi segala persoalan hidup kita, menyerahkan hidup kita ke dalam tangannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.